Oh, amat tiket tuh. Jangan pernah kalian bongkar kuburan yang batu nisannya bentukannya kayak gini guys. Karena ini telah dikutuk, ini baru aja ditemuin di Israel. Dan kalian harus tahu ini punya siapa. Jadi arkeolog asal Israel itu baru aja menemukan batu nisan dengan makamnya yang jelas itu berusia 1800 tahun guys. Dan di dalamnya ada kutukan. Diperkirakan orang yang menuliskan ini itu pengen supaya makamnya nggak boleh dibongkar. Atau nanti kalian yang ngebongkarnya itu akan kena kutukan yang dia tulis sendiri di makamnya sini nih. Dan kalian harus tahu ternyata yang nulis itu adalah... Sebelum lanjut, cuaca panas gini butuh yang seger-seger nih. Cimory Yogurt Squeeze ini yang paling cocok. Banyak banget guys pilihan rasanya, kalian tinggal pilih mana yang kalian suka. Nah kalau aku lagi suka banget nih sama yang brown sugar. Duh kalian cepet cobain deh, dia tuh creamy, teksturnya lembut dan cocok banget nemenin kerja, belajar dan lain-lain. Dan pasti gak cukup satu, aku mau lagi ah. Yang menulisnya adalah seorang pria aliran Yudaisme bernama Yakub. Di tulisannya itu adalah Yakub, orang yang bertobat dan bersumpah bahwa siapapun yang membuka makam ini akan dikutuk. Rupanya inilah rahasia bagaimana cara memukul lawan sampai KO. Rupanya kalian itu harus memiliki kaki yang kuat dan kuda-kuda yang sangat kuat. Kalau kalian pernah berpikir untuk memukul lawan kalian sampai KO itu berasal dari tangan yang kuat, rupanya itu salah besar loh guys. Ini adalah penelitian yang telah diteliti. Kalau kalian mau memukul lawan sampai KO itu berasal dari kaki yang kuat, kemudian kuda-kuda yang kuat dari belakang ini dan depan. Nah kekuatan kalian itu akan berasal dari kaki, kemudian naik ke atas pinggang, di putaran pinggang ini, kemudian barulah sampai di depan tangan kalian seperti ini untuk memukul bagian lawan. Dan telah diteliti juga, rupanya ukuran berat badan tubuh manusia juga berpengaruh dari pukulan yang kalian lepaskan guys. Jadi semakin besar berat tubuh kalian akan membuat gerakan pinggang kalian ini semakin berat, sehingga ketika kalian pukul, ini tenaganya itu juga akan semakin besar. Jadi untuk melatih pukulan kalian, jangan lupa untuk melatih kaki kalian dan kuda-kuda kalian guys. Pulang kerja tengah malam, malah diantar sama bus gaib. Anto merupakan seorang pekerja swasta di salah satu daerah di Indonesia. Nah, pada malam itu dia tuh harus lembur karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan malam itu juga. Awalnya Anto ini ditemenin sama 4 orang temennya, tapi makin lama temen itu satu persatu udah pulang hingga tinggal sisalah Anto seorang diri. Hingga pekerjaan Anto pun baru selesai jam setengah 11 malam. Di situ Anto sempat mikir ya, dia pengen naik ojol aja lah pulangnya kalau misal nggak ada angkutan umum yang lewat lagi. Tapi baru 10 menit nunggu dia malah ngeliat ada bus yang lewat. Ya udahlah, Anto pun menaiki bus tersebut. Nah ngomong-ngomong soal bis hantu guys, sebelum kita lanjut nih, kadang kan kalau naik bis itu suka kena polusi udara tuh. Sebagai laki-laki tentunya kita harus juga ngerawat kulit wajah kita. Untungnya sekarang nih udah ada rangkaian face care dari Scarlett. Nah ini namanya Scarlett Whitening Brightly Ever After Serum, dimana ini banyak manfaatnya karena mengandung vitamin C dan juga glutathione. Ketika kalian pakai ini, maka dapat mencerahkan kulit wajah kalian. Langsung aja guys, kalian bisa beli di Shopee Mall atau TikTok Shop Scarlett. Yaudahlah, Anto pun naik tuh ke dalam bis, dimana kondisi bis tuh bener-bener kosong, cuman ada supir sama keneknya doang. Ya wajar lah, karena kan ini juga udah tengah malam. Anto pun lalu duduk tuh di bagian tengah bis di samping jendela. Nah karena emang udah ngantuk, si Anto pun ketiduran sangat lelap. Namun pas lagi di jalan tiba-tiba si Anto kebangun tuh. Dan pas dia ngecek jam, dia tuh bener-bener kaget ya, karena jamnya itu masih sama sebelum waktu dia tidur. Jam 11 kurang 10 menit. Padahal si Anto ini ngerasa udah tidur cukup lama. Dan dia juga udah gak denger lagi tuh suara obrolan dari supir dan kenek bus tersebut. Anton pun mutusin buat jalan ke depan tuh. Dan alangkah kagetnya dia, pas dia nyampe depan, ternyata supir sama keneknya udah gak ada. Yang anehnya, bus itu masih tetap berjalan walaupun tidak ada supir dan keneknya. Seketika, Anton pun langsung pingsan. Dan saat Anton ini terbangun, ternyata Anton ini tertidur di sebuah halte di pinggir jalan. Dimana pas dilihat jam, ternyata itu udah jam 7 pagi.
Anton masih linglung dan bingung dengan kejadian yang dialaminya. Dia mikir-mikir lagi. Jangan-jangan semalam itu dia benar-benar menaiki bis hantu. Inilah tips-tips yang mungkin kalian belum tahu dapat menyelamatkan hidup kalian suatu hari nanti. Yang pertama, jika kalian berada di luar saat badai petir dan rambut kalian mulai melayang seperti ini, kalian harus lari secepatnya dan cari perlindungan terdekat seperti dalam bangunan atau mobil, karena itu adalah tanda bahwa kalian akan disambar petir. Yang kedua, jika kalian sadar ada mobil yang mengikuti kalian, jangan pernah kalian balik ke rumah. Kalian harus belok kanan 4 kali membuat rute kotak seperti ini untuk memastikan apakah dia benar-benar mengikuti. Dan jika dia masih mengikuti, maka pergilah ke tempat yang ramai dan segera hubungi polisi. Yang ketiga, jika kalian terjebak di dalam mobil yang terjatuh ke air dan tenggelam, jangan pernah kalian membuka pintunya karena tekanan airnya sangat kuat. Kalian harus melepas sabuk pengaman, lalu segera memecahkan jendela samping dan berenanglah menuju ke tempat yang lebih aman. Semoga berhasil, guys! Viral, pemudik ini tersesat masuk hutan di Brebes hingga mobilnya terbang. Wah, gila sih. Dian bersama istrinya dan 2 orang anaknya lagi melakukan perjalanan mudik nih ke Tamukerep, Kabupaten Brebes. Di situ mereka sempat mengalami kejadian-kejadian aneh nih selama perjalanan, di mana di siang harinya nih istri Dian itu ketika di jalan tol ngerasa kok tumben-tumbenan jalannya nggak macet. Di mana dia juga ngerasa jalanan itu makin lama kayak makin luas, dan yang lebih anehnya mobil-mobil yang ada di depan seakan-akan itu selalu memberi jalan mobil mereka. Kemudian karena capek mereka pun istirahat nih di rest area sekitar jam 4 sore. Mereka pun pergi ke warung makan. Di sini kejadian aneh kembali terjadi, di mana istri Dian itu ketika lagi di warung makan ngeliat, loh kok mobilnya nggak ada? Dan pas dideketin nih ke parkiran, ternyata mobilnya ada. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan lagi nih. Nah, ketika udah mulai malam hari nih di jalan tol, Dian ngerasa mobilnya itu seperti menabrak cahaya putih hingga membawa mobil mereka terbang. Entah gimana caranya, tapi akhirnya mobil mereka itu berhenti di area persawahan di Brebes. Di situ mereka semua juga sempat melihat kayak ada sosok mirip Nyai Roro Kidul yang sedang membawa tongkat di tengah area sawah. Kejadian horor belum selesai ketika dalam perjalanan menyusurin sungai, mereka juga melihat kayak ada pocong yang bergelantungan di atas pohon. Hingga ada juga nih wanita yang terus-terusan mengetuk mobil mereka selama perjalanan. Dan gue juga nggak tahu nih gimana ceritanya, yang jelas mobil mereka itu akhirnya berhenti, tersesat dan nyangkut sekitar 3 km dari jalan utama Pejagan Prupuk. Di mana akses menuju lokasi itu sebenarnya sangat sulit dan hanya bisa dilalui oleh sepeda motor aja, bahkan jalannya itu jalan bebatuan. Tapi dari sebuah laporan berita yang sempat gue baca, disebutkan kalau memang katanya sang supir ini kerap berimajinasi tentang dunia lain. Sungai-sungai paling berbahaya di dunia. Kalau kalian lagi ada di sungai-sungai ini, harap hati-hati guys. Yang pertama, Sungai Wolf, Inggris. Sungai ini punya reputasi sebagai sungai paling berbahaya di dunia. Karena kalau kalian sampai jatuh ke sungai ini, bisa langsung tertelan. Loh, ini sungai apa black hole? Memang kalau kalian lihat sekilas nih di sekitar sungai itu, pemandangannya terlihat indah ya. Ditambah lagi airnya juga jernih. Dan ada pepohonan yang cukup rimbun di sekitar sungai tersebut. Namun siapa disangka sungai ini tuh terdapat jurang yang sangat dalam. Jadi diyakini kalau ada orang yang terjatuh ke dalamnya, pasti dia tidak akan kembali secara hidup-hidup. Kemudian diyakini juga ya, di bawah sungai itu terdapat gua dan terowongan yang tersembunyi, di mana sangat sulit untuk dijangkau. Kedua, Sungai Kongo, Afrika. Sungai ini merupakan salah satu sungai yang terdalam di dunia, di mana diperkirakan kedalamannya itu mencapai 720 kaki atau 220 meter. Kita aja tuh kalau paling tinggi sekitar 2 meter. Gila, sedalam apa ini? Karena terlalu dalam, sungai itu jadi sulit untuk ditembus cahaya. Lah terus di bawah sungai ini ada hewan apaan aja dong? Jangan-jangan ada anakodanya lagi. Kemudian di bawah sungai ini terdapat sebuah air terjun yang tentunya berbahaya bagi mereka yang ingin melaluinya. Ketiga, Sungai Nil, Afrika. Sungai Nil merupakan sungai yang terpanjang di dunia. Sungai ini mengalir melalui 11 negara. Sepanjang sejarah, Sungai Nil ini punya peranan yang sangat penting nih bagi negara-negara yang ada di sekitarnya. Namun ternyata sungai ini juga menghadirkan banyak ancaman. Sungai ini merupakan rumah dari banyak predator seperti buaya, kuda Nil,
kobra Mesir, dan juga black mamba. Nah, buaya sendiri diperkirakan yang kerap membunuh orang sampai dengan 200 setiap tahunnya. Jadi, hati-hati guys kalau kalian lagi berada di sungai-sungai ini. Lagi pulang kampung malah ketemu sama sosok temen yang udah meninggal. Wah, gila sih. Jadi pada saat itu Rio sama bapaknya ini lagi kangen sama neneknya. Makanya mereka memutuskan untuk segera pulang kampung. Saat itu karena emang rumahnya Rio sama rumah neneknya ini cukup jauh, akhirnya mereka itu pakai mobil ya, kira-kira 8 jam perjalanan. Jalanlah tuh mereka naik mobil untuk pulang kampung. Sekitar jam 6 sore nih menjelang maghrib, mereka itu udah sampai kayak sebuah perkampungan gitu, dimana kiri kanannya itu udah mulai sepi dan juga gelap. Hingga tiba-tiba aja nih bapaknya Rio ngeliat nih ada satu orang tuh lagi jalan kaki ya di pinggir kebun sawit. Dan kalau diperhatiin lagi sama bapaknya Rio, loh kok kayaknya kenal. Lalu bapaknya Rio pun memutuskan untuk turun dari mobil. Nah, Rio itu ngeliat kalau bapaknya itu lagi ngobrol sama orang tersebut dan gak lama memeluknya. Lalu mereka berdua pun jalan tuh mendekati mobil. Akhirnya bapaknya Rio nih ngenalin ya kalau ini adalah Om Rudy, di mana Om Rudy ini adalah teman lamanya dan mereka itu udah lama nggak ketemu karena Om Rudy ini kerjanya merantau di luar kota. Bapaknya Rio di situ juga sempat nanya sama Rudy, kenapa kok pulang kampung nggak pakai kendaraan, malah jalan kaki? Tapi di situ Rudy hanya menjawab dengan senyuman aja. Rio itu sedikit ngeri ya ngelihat sahabat bapaknya itu, dimana pas dia perhatiin lagi kok bajunya nggak basah, padahal di luar kan lagi gerimis. Dan juga pada saat itu jalanan tuh benar-benar sepi, gelap, nggak ada perumahan penduduk. Kok Om Rudy ini berani jalan sendirian? Gak lama mereka pun sampai tuh di kampungnya dan nganterin Om Rudy dulu nih sampai depan rumahnya. Di situ Om Rudy bilang terima kasih sudah mengantarkan mereka dan jangan sungkan-sungkan untuk mampir ke rumahnya. Selesai mengantar Om Rudy, akhirnya mereka langsung jalan tuh menuju rumah neneknya. Nah, setelah sampai nih, bapaknya sama Rio cerita dong kalau tadi ketemu sama Om Rudy dan mengantarkan Om Rudy sampai ke rumahnya. Sang nenek pun kaget ya dan nanya lagi, serius tadi kalian nganterin Om Rudy? Ya dijawab dong sama Rio, iya nek, tadi kita nganterin Om Rudy sampai ke rumahnya. Lalu sang nenek pun mengatakan sebuah hal yang membuat Rio sama bapaknya ini bengong dan keheranan. Kalau Kalosanya, Rudy itu sudah meninggal 3 hari yang lalu dan makamnya sendiri berada di pemakaman kampung tersebut.